Aku udah pernah mengajakmu berjalan-jalan ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketinggalan informasi, kamu tinggal klik aja videonya yang ada di playlist channel ini. Nah, pada kali ini kamu berada di Provinsi Papua, tanah yang oleh Pringki Sahilatua disebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Tanah yang kaya, tanah mutiara hitam, tempat orang-orang yang masih menjaga kebiasaan lampau nenek moyangnya. Nah, seakan-akan ajak kau berjalan-jalan ke wilayah ini, hanya dalam waktu beberapa menit. Di Papua, panggil sah dengan sebutan Enggo, panggilan kepada perempuan-perempuan Sentani Jayapura. Oke, mari kita mulai. Tiba di Papua, torang duduk-duduk dulu di pantai Harlem, salah satu pantai cantik yang berada di Jayapura. Sambil menikmati suan rai yang mirip dengan sageru, minuman khas Papua dari fermentasi air kelapa. Jangan banyak minumnya bagi yang tidak terbiasa, karena kadar alkoholnya tuh lumayan tinggi. Sedikit saja tegukannya cukup untuk mendengarkanku bercerita. Oke, saya mulai dari sejarah Papua agar kau tak salah paham. Jadi, Pulau Papua yang berbentuk burung ini terdapat 3 wilayah. Sebelah timur adalah negara Papua Nugini, dan untuk 2 wilayah lainnya masuk dalam administrasi Indonesia. Papua pertama kali bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963 dengan nama Irian Barat. Kamu tahukah tidak kalau Irian Barat singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland? Dicetuskan oleh Pringki Sepo, tokoh yang pro-integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Lalu pada tahun 1973 Soeharto menggantinya menjadi Irian Jaya saat meresmikan perusahaan modal asing pertama di Indonesia, yaitu Freeport, yang masih bercongkol hingga sekarang di Papua. Di tahun 2001, Presiden Gus Dur merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Lalu tak lama kemudian di tahun 2003, Papua dibagi menjadi 2 provinsi. Bagian baratnya menggunakan nama Provinsi Papua Barat, dan di bagian timurnya adalah tempat kau semua berjalan-jalan sekarang, Provinsi Papua yang beribukotakan Jayapura. Tempat kota terujung di Indonesia, Merauke, yang 1,2 juta hektar wilayahnya akan dialihfungsikan menjadi industri pertanian sawit dan pertanian pangan atau alias MIFE. Namun, karena penduduk sekitar nggak terima, program ini ditangguhkan. Soalnya nih mereka nggak terima. Jutaan hektar tanah dan hutannya diambil alih industri perkebunan. Kau bisa cari tahu sendirilah bagaimana konflik lahan sosial akibat mega proyek MIFI ini. Karena di sini aku hanya ingin mengajakmu jalan-jalan. Oke, sampai di sini semoga kau tak salah paham ya. Nah, Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten dengan lambang gunung dan semboyan yang bukan bahasa Papua, karya swadaya. Tapi kurang lebih artinya Papua penuh dengan kemandirian, tentu saja karena orang-orang Papua tahu akan kekuatannya. Soalnya, mereka nih bisa bertahan cukup lama dengan penindasan yang dihadapi. Bertahan dengan sifat rasi torang dari luar Papua, mereka juga bertahan hidup dengan masih menyimpan tata cara nenek moyang mereka. Dan kau juga harus tahu bahwa ada 25 suku penghuni Papua yang mendiami Papua, yang masing-masing memiliki perbedaan antara yang berada di pesisir dan yang berada di pegunungan secara bahasa dan kebiasaannya. Secara umum, pola hidup mereka nih bergantung kepada alam dengan berburu hewan di hutan dan menangkap ikan, serta membuka perkebunan ladang atau bertani yang sebagian masih berpindah-pindah. Contohnya orang Bauji yang oleh BPS dimasukkan dalam daftar 20 suku paling terpencil yang tak mengenal tulisan dan bacaan. Hidup nomaden menyesuaikan diri dengan wilayah dan kebutuhannya. Menggunakan kekuatan kaki dan kemampuan penelusuran sungai, membangun bipat di pinggiran sungai atau hutan untuk membantunya dalam proses pemburuan. Seperti juga praktik orang-orang Amungmi di dataran tinggi Papua. Bertani berpindah-pindah hanya untuk melengkapi aktivitas berburu meramunya, dan untuk memberikan kesempatan kepada tanah memulihkan dirinya.
karena mereka percaya bahwa alam dan dewa adalah satu. Demikianlah mereka sangat mengagung-agungkan Namengkawi, puncak yang berada di piramida Kartens, dewa suci yang telah tunduk pada pertambangan emas dan tambang milik PT Freeport Indonesia. Begitupun dengan orang-orang Asmat yang memandang pohon adalah gambaran dirinya dan lingkungan tempat tinggal. Sementara orang Dani yang mendiami Kabupaten Jayawijaya memanfaatkan rumput atau serat dalam membangun rumah. Sedangkan orang Korowai yang keberadaannya baru diketahui sejak 30 tahun lalu tinggal di rumah pohon yang tingginya bisa mencapai 50 meter. Lalu dalam berpakaian beberapa masih menggunakan koteka bagi laki-laki dan yokal bagi perempuan yang berkeluarga, serta sali bagi perempuan yang lajang. Pangan, sendang, papan, serta ruh dan jiwa mereka digantungkan pada alam, bukan sekedar kalimat klise ya. Jadi wajar jika orang asli Papua marah saat tempat bergantung tersebut dikuras habis-habisan. Sedangkan mereka selama ini memanfaatkannya sesuai kebutuhan lalu merawatnya agar bisa terus bersama-sama.